Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randi Purnama Putra SPD dari UPT SDN 06 Kampung Pansur, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh, memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan sebatas tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Kemudian saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi saja. Sehingga ketika saya melakukan evaluasi, nilai murid sudah mencapai KKM. Dianggap pembelajaran sudah berhasil. Kemudian, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Sehingga saya hanya melihat nilai murid dari segi kognitif saja. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh, tidak hanya pada konteks kognitif saja, tetapi juga psikomotor, afektif, sosial, spiritual, dan budaya. Kemudian juga menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Maksudnya, murid harus bebas berkreasi dan berpendapat. Dan juga guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Dan juga guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Sehingga saya harus mempelajari karakteristik. Karena setiap murid memiliki perbedaan-perbedaan dalam segi karakteristik. Dan juga saya juga memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai kodrat. Lalu apa yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas? Antara lain adalah merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center dan tidak lagi berpihak kepada metode teacher center. Kemudian saya menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Sehingga terdapatlah tujuan pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun anak-anak agar bisa berkreasi dan berinovasi dengan baik. Itulah pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.